Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang, Pak Yanto akhirnya bertemu dengan Bunda Aminah ya kawan-kawan. Nah, kira-kira apa ya nanti yang akan dilakukan oleh Bunda Aminah pada saat bertemu secara langsung dengan Pak Yanto? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, Hafiz telah datang ke rumah sakit memenuhi keinginan dari Pak Yanto yang ingin bertemu dengan orang yang telah menolong dirinya. Ya, ternyata Pak Yanto sudah menyelidiki semua tentang Hafiz dan juga ibunya ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, Pak Yanto ingin menjadi donatur yang nantinya mungkin bisa berguna bagi para santri di sana. Ya, meskipun awalnya Hafiz menolak, namun Pak Yanto mengatakan bahwa dirinya ikhlas melakukan semua ini. Ya, namun ternyata Pak Yanto adalah masa lalu dari Bunda Aminah ya kawan-kawan, dimana dulunya Pak Yanto adalah orang yang telah menghancurkan kehidupan Bunda Aminah. Pak Yanto ini adalah suami dari Bunda Aminah sekaligus ayah kandung dari Rindu. Bunda Aminah pun terlihat begitu sangat panik, cemas, dan bersedih ya kawan-kawan mengingat semua masa lalu itu. Selama 30 tahun belakangan ini, Bunda Aminah sudah berusaha untuk melupakan semua kejadian tragis itu, namun tiba-tiba Pak Yanto malah muncul dalam kehidupannya lagi. Ya, Pak Yanto 3 kali datang ke pesantren, namun Pak Yanto belum juga bertemu dengan Bunda Aminah secara langsung ya kawan-kawan, karena memang Bunda Aminah sengaja menyelidiki semua tentang Pak Yanto. Bunda Aminah juga menghindari pertemuan dengan Pak Yanto. Namun pada saat Bunda Aminah tidak mau menemui Pak Yanto, Rindu mewakili Bunda Aminah untuk menemui Pak Yanto, dan Pak Yanto pun melihat bagaimana wajah Rindu yang begitu sangat mirip dengan Aminah pada saat muda. Pak Yanto pun berpikir bahwa mungkin Rindu itu adalah anak kandungnya. Ya, kita semua diperlihatkan bagaimana flashback tentang masa lalu Bunda Aminah dan juga Pak Yanto ya kawan-kawan, dimana Pak Yanto ingin membunuh atau menghabisi Renjana kecil karena terlahir sebagai perempuan ya kawan-kawan. Namun Bunda Aminah saat itu menolak hal itu karena biar bagaimanapun Bunda Aminah sangat menyayangi Renjana, sehingga Bunda Aminah pun membawa kabur Renjana hingga mereka pun terpisah di sebuah pasar malam. Bunda Aminah benar-benar sangat menyayangi Renjana hingga Bunda Aminah pun sampai nekat untuk melawan Pak Yanto ya kawan-kawan. Namun setelah 30 tahun berlalu, kini Pak Yanto malah muncul kembali dengan membawa sejuta luka yang telah lama terpendam. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, meskipun begitu, Bunda Aminah tidak bisa selamanya menghindar dari Pak Yanto. Mimin yakin bahwa Pak Yanto pasti akan langsung bisa bertemu dengan Bunda Aminah. Dan di saat mereka berdua bertemu, saat itu kemarahan Bunda Aminah benar-benar sudah tidak terbendung lagi ya kawan-kawan. Bunda Aminah menyuruh Pak Yanto untuk pergi meninggalkan pesantren itu karena
Renjana yang Pak Yanto cari tidak ada di sana. Namun meskipun begitu, Pak Yanto sangat yakin bahwa rindu itu adalah renjana. Ya, Pak Yanto memiliki feeling yang lebih kuat dari Bunda Aminah ya kawan-kawan, karena Bunda Aminah sudah bersama dengan Rindu selama 7-8 tahun. Namun Bunda Aminah belum mengetahui dan belum menyadari bahwa Rindu adalah renjana anak kandungnya. Ya, semoga dengan kedatangan Pak Yanto ini, meskipun tentunya akan membawa hal-hal negatif, namun pasti akan ada hal positifnya juga. Ya, mungkin nanti dengan kemunculan Pak Yanto ini, Bunda Aminah akan tahu bahwa ternyata Rindu adalah anak kandungnya melalui kalung yang selama ini dipakai oleh Rindu. Ya, Rindu memang selalu memakai kalung tersebut, hanya saja ditutupi dengan hijab sehingga Bunda Aminah tidak bisa melihat kalung tersebut. Namun meskipun begitu, terkadang ketika Rindu kangen dengan ibunya, Rindu selalu mengeluarkan kalung tersebut, menciumnya dan memeluknya ya kawan-kawan. Rindu benar-benar sangat ingin bertemu dengan ibu kandungnya yang padahal selama 7-8 tahun ini sudah hidup bersama. Wah, semoga saja cepat terungkap ya kawan-kawan jati diri Rindu, bahwa Rindu itu adalah anak kandung dari Bunda Aminah, agar kebahagiaan Bunda Aminah pun semakin bertambah. Ditambah lagi dengan terungkapnya bahwa Ayu adalah anak kandung Rindu, maka semua kebahagiaan benar-benar akan berkumpul dalam keluarga Rindu ya kawan-kawan. Mungkin nanti ketika semua itu terungkap, Rindu dan juga Hafiz akan memikirkan untuk menuju ke jenjang yang lebih serius lagi. Karena sekarang hubungan Rindu dan juga Hafiz memang masih tanpa status ya kawan-kawan. Bahkan Rindu selalu menolak Hafiz dikarenakan Rindu merasa tidak pantas. Namun semoga nanti ketika Rindu mengetahui bahwa dirinya adalah anak kandung dari Bunda Aminah, Rindu bisa mendengarkan perkataan dari Bunda Aminah dan pada akhirnya membuka hatinya kembali untuk Hafiz ya kawan-kawan. Nah, makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Dan ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.